Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Prodi Manajemen S1 kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari aplikasi komputer, yaitu tentang pengoperasian dasar Microsoft Word. Yang pertama ada membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, klik menu Office button, New, sehingga muncul jendela touchpad yang menampilkan bagian New Document. Yang kedua, pilihlah Blank Document untuk membuat dokumen. Dapat juga memilih salah satu dokumen template untuk membuat dokumen baru berdasarkan template yang telah disediakan. Dan klik Create. Yang ketiga, di dalam menu Insert juga terdapat tombol Blank Page. Di sini ada keterangan dari gambar di samping, yaitu yang pertama ada margins untuk menentukan batas atas atau top, kiri atau left, kanan, dan bawah atau bottom dokumen. Dan ada juga orientasi kertas, menunjukkan margin halaman. Yang kedua ada paper size untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dengan memilih opsinya pada menu drop down. Jika menginginkan ukuran kertas sendiri, dapat diisi nilainya secara langsung pada kotak width dan height. Yang ketiga, secara default. Satuan yang digunakan pada ruler maupun margin adalah inci. Untuk mengubahnya ke centimeter, klik menu Tools, Option, sehingga muncul kotak dialog Options atau gambar di bawah. Pilih tab General pada bagian Measurements Units, gantilah satuan ke centimeter. Yang B ada menyimpan dokumen. Cara untuk menyimpan dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu File, Save atau Files, atau Save As, hingga muncul kotak dialog Save As berikut. Yang kedua, di dalam kotak dialog tersebut, lakukan pengaturan sebagai berikut. Yang pertama ada Save In, yaitu tentukan lokasi folder tempat dokumen akan disimpan. Yang kedua, File Name, ketikkan nama untuk identifikasi dokumen. Yang ketiga, Save As Type, yaitu type dokumen. Gunakan default yang diberikan, yaitu Word dokumen. Yang keempat, klik tab Save untuk menyimpan dokumen tersebut. Yang kelima, untuk menyimpan dokumen lama yang telah diedit, klik menu Office button dan Save. Apabila dokumen tersebut hendak disimpan dengan nama yang berbeda, klik Office button dan Save As. Selanjutnya ada menutup dokumen. Setelah selesai mengedit dokumen dan memastikan sudah menyimpannya, ada beberapa cara untuk menutup dokumen, yaitu klik menu Office button dan Close. Yang kedua, klik tombol Close window yang terdapat di dalam title bar. Selanjutnya, membuka dokumen. Dokumen yang telah disimpan dapat dibuka dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, klik menu Office button dan Open. Yang kedua, klik tombol Open yang terdapat di dalam toolbar. Kemudian pilih file dokumen yang hendak dibuka. Di sini kita akan masuk ke dalam pengoperasian dasar Microsoft Office. Yang pertama itu ada memilih jenis slide yang akan dibuat. Ada banyak jenis tema atau template cell yang sanggup kita buat dengan software ini. Anda sanggup memilihnya di ribbon hidangan pada toolbar atau New Slide, klik anak panah ke bawah, kemudian pilih slide yang Anda ingin buat. Cara mengoperasikannya Microsoft PowerPoint dimulai dari gambar ini. Selanjutnya ada menambahkan objek ke dalam slide. Seperti pada software Microsoft lainnya, Anda juga sanggup menambahkan objek berupa gambar, grafik, shape, dan sejenisnya. Caranya, pilih slide dengan layout yang berisi objek sesuai impian Anda. Kemudian, klik pada objek yang ingin Anda masukkan, menyerupai contohnya ingin menambahkan objek gambar, berarti klik pada gambar. Kemudian, cari di direktori komputer Anda gambar yang akan Anda masukkan, kemudian klik Open. Selanjutnya ada memilih tema. Langkah selanjutnya untuk menciptakan tampilan slide menjadi lebih menarik, Anda sanggup menentukan tema yang telah disediakan di Microsoft PowerPoint. Caranya, klik pada salah satu slide, kemudian klik tab hidangan atau desain,
Dan kemudian pilih salah satu tema yang berdasarkan Anda menarik. Tampilan slide Anda akan menjadi lebih menarik menyerupai ini. Yang ketiga, menerapkan animasi pada teks dan slide. Setelah kita menentukan tema, semoga lebih menarik, kini kita akan menambahkan animasi pada teks dan slide dalam presentasi supaya lebih meyakinkan. Caranya yaitu klik pada teks yang akan kita berikan animasi, kemudian pilih tab menu animation, kemudian pilih animasi yang ingin Anda berikan pada teks tersebut. Anda sanggup melihat eksklusif sehabis Anda menentukan dengan cara klik salah satu jenis animasi tersebut. Selanjutnya, menentukan animasi untuk slide atau yang disebut dengan transisi. Caranya sama menyerupai saat Anda menambahkan animasi pada teks. Klik pada slide yang akan Anda setting transisinya, kemudian klik pada tab hidangan transition, kemudian pilih salah satu sesuai dengan impian Anda, dan Anda juga eksklusif sanggup melihat jadinya real time. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam mengelola grafik table, shape, diagram, clip art, dan gambar. Menambahkan gambar dalam slide presentasi, yaitu aktifkan slide 1, ganti layout menjadi to content. Kemudian letakkan kursor pada text box yang masih kosong, klik tab menu insert dan picture. Kemudian pilih gambar pada folder sample picture, kemudian pilih waterfall, kemudian klik tombol insert. Dan selanjutnya perhatikan slide Anda sekarang, kemudian aktifkan gambar yang barusan Anda masukkan, klik tab menu format dan picture. Dan yang terakhir, Anda tambahkan gambar pada slide 2 dengan posisi gambar sebelah kiri, ganti layoutnya terlebih dahulu. Setelah selesai, simpan kembali dokumen presentasi Anda. Selanjutnya, kita masuk ke menambah clip art dalam slide presentasi. Aktifkan slide 3, kemudian ganti layoutnya menjadi seperti gambar yang ada di bawah ini. Yang selanjutnya, kemudian letakkan kursor pada text box sebelah kanan yang masih kosong, kemudian klik tab menu insert dan clip art. Selanjutnya, kemudian aktifkan gambarnya, klik tab menu format, picture, shape, flowchart, standar data. Dan yang terakhir, coba Anda perhatikan perubahan bentuk clip art kita. Kemudian, aktifkan gambar clip art kembali, klik icon menu picture effect, preset, dan preset 10. Coba Anda perhatikan perubahannya, simpan kembali dokumen presentasi Anda. Dan yang terakhir, kemudian menggunakan slide layout yang sama, coba Anda tambahkan clip art pada slide 4 di sebelah kiri, kemudian berikan efek sesuai selera Anda. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menambahkan objek shape dalam dokumen presentasi. Tambahkan satu slide yang kosong sesudah slide keempat. Lihat materi menambahkan slide sebelumnya. Kemudian klik tab menu insert, shape, flowchart, multi dokumen. Kemudian tambahkan shape yang lainnya dan berilah efek shape-nya sehingga tampilannya sebagai berikut. Lihat cara memberi efek pada materi sebelumnya. Setelah selesai, simpan kembali dokumen presentasi Anda. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi menambahkan tabel dalam presentasi. Yang pertama, buka kembali file presentasi. Yang kedua, klik icon menu Home, New Cell, Blank. Dan yang ketiga, klik tab menu Insert, Table, dan Insert Table. Dan yang keempat, pada kotak dialog yang muncul, isikan number of columns 3, number of rows 9, kemudian klik tombol OK. Kemudian pada tabel ketikkan isi tabelnya sebagai berikut. Pilih baris pertama dari tabel, kemudian klik tab menu Layout dan Merge Cells.
Kemudian ketikkanlah tabel distribusi perawatan anggrek, kemudian klik icon font size 28, icon paragraph alignment center. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam mengatur format tabel dalam presentasi. Yang pertama masih menggunakan tabel di dalam file presentasi. Yang kedua aktifkan tabel distribusi perawatan anggrek. Dan yang ketiga klik tab menu desain dan table style. Selanjutnya pilih jenis style tabelnya, theme style 1. Yang kelima perhatikan perubahan style tabelnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi menambahkan grafik dalam presentasi. Yang pertama, klik menu Home, New Slide, dan Blank. Ya, dan yang kedua selanjutnya maka akan muncul slide yang baru, klik tab menu Insert dan Chart. Kemudian pada kotak dialog Insert Chart, pilih kolom, kemudian klik tombol OK. Kemudian ketikkanlah datanya sebagai berikut. Setelah selesai, klik tombol Close pada pojok kanan atas Windows. Kemudian aktifkan grafik Anda, klik tab menu Layout, Chart, Title, dan About Chart. Kemudian ketikkan grafik distribusi perawatan anggrek. Kemudian klik icon menu Axis Titles, Primary Horizontal Axis Title, dan Title Below Axis. Selanjutnya menambahkan diagram dalam presentasi. Yang pertama buka kembali file presentasi. Yang kedua klik icon menu Home, New Slide, and Blank. Dan yang ketiga kemudian klik tab menu Insert dan Smart Art. Kemudian pada kotak dialog Smart Art Grafik, pilih Cycle, Basic Radial, kemudian klik tombol OK. Dan yang kelima, aktifkan salah satu shape lingkarannya, kemudian klik tab menu Design, Add Shape, dan Add Shape Before. Yang keenam, coba Anda tambahkan 2 shape lagi sehingga tampilannya sebagai berikut. Dan yang ketujuh, kemudian ketikkanlah isi dari diagramnya sebagai berikut. Selanjutnya, masuk ke dalam mengatur format diagram dalam presentasi. Yang pertama, aktifkan diagram yang telah kita buat. Yang kedua, klik tab menu Desain dan More Smart Art Style. Yang ketiga, kemudian pada kotak dialog yang muncul, pilih Cartoon. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi mengelola animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Yang pertama, menambahkan animasi dalam presentasi, yaitu buka kembali file. Yang kedua, aktifkan teks tombol Office, klik tab menu Animation, dan Custom Animation. Yang ketiga, pada kotak dialog yang muncul, klik icon menu Add Effect, dan Entrance dan Box. Kemudian, klik kembali icon menu Add Effect, Emphasis, dan Grow atau Shrink. Selanjutnya, klik kembali icon menu Add Effect, Motion Patch, dan Down. Yang keenam, klik kembali icon menu Add Effect, Exit, dan Play Out. Selanjutnya yang kedua, mengatur animasi dalam presentasi berjalan secara otomatis. Yang pertama, klik kembali teks tombol Office yang telah kita beri animasinya. Yang kedua, klik pada bagian Start, ganti menjadi After Preview. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu mengatur perpindahan slide berjalan secara otomatis. Yang pertama masih menggunakan file. Yang kedua, klik tab menu Animation, kemudian hilangkan centang pada pilihan On Mouse Click dan centanglah pilihan Automatically. Selanjutnya yang keempat, mengatur efek perpindahan slide. Yang pertama masih menggunakan file. Yang kedua, klik tab menu Animation, kemudian klik icon menu More Transition Effect. Yang ketiga, kemudian pada kotak dialog yang muncul, pilih New Flash, kemudian klik tombol Apply to All. Yang kelima, menambah file video ke dalam slide. Itu yang pertama buka kembali file, yang kedua aktifkan slide 5, kemudian klik tab menu Insert dan Movie. Yang ketiga, pada kotak dialog yang muncul, double klik file video yang akan diambil, misalnya Business, Gear, dan People. Yang keenam, menambah file sound ke dalam slide.
Pertama, buka kembali file. Yang kedua, aktifkan slide 5. Kemudian klik tab menu Insert, Sound, dan Sound from Clip Organist. Yang ketiga, pada kotak dialog yang muncul, double klik file sound yang akan diambil, misalnya claps cheers. Kemudian pada kotak dialog navigasi yang muncul, klik tombol automatically agar sound berjalan secara otomatis ketika presentasi dijalankan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi membuat surat otomatis dengan MailMatch. Untuk membuat MailMatch di Microsoft Word, cukup ikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, buka Microsoft Word. Yang kedua, klik menu My Links dan pilih opsi menu Start MailMatch. Yang ketiga, pilih format dokumen yang ingin dibuat seperti surat atau email. Yang keempat, selanjutnya buat dokumen utama sesuai dengan format dokumen yang dipilih sebelumnya. Yang kelima, jika dokumen utama telah selesai dibuat, klik menu My Links dan klik opsi menu Select Recipients untuk memilih penerima dokumen utama. Yang keenam, selanjutnya jika pengguna telah menyiapkan file sumber data penerima dokumen utama, maka pengguna cukup mengklik opsi As an Existing List lalu pilih file sumber data. Yang ketujuh, klik Open. Yang kedelapan, pengguna akan melihat dialog box Open Workbook. Yang kesembilan, pilih file sumber data yang digunakan dan klik OK. Yang kesepuluh, setelah dokumen utama terhubung dengan file sumber data, atur tata letak dokumen utama dan file sumber data agar sesuai dengan cara pada dokumen utama. Yang ke-11, arahkan kursor di tempat yang sesuai untuk diisi data. Kemudian klik pada opsi menu Insert, Match Field, dan pilih opsi yang sesuai dengan file sumber data yang diinginkan. Selanjutnya yang ke-12, jika sudah selesai, periksa hasil dokumen utama yang telah dibuat dengan cara mengklik pada opsi Preview Results. Dan yang terakhir, jika hasil dokumen utama telah selesai, pengguna bisa langsung menyimpan file dengan mengklik menu My Links, lalu pilih opsi Finish dan Merge. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.